2017-143-405. Di sini saya dari mahasiswa aktif Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu seorang guru, yaitu Bapak Abdurrahman. Baik Pak, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Saya Abdurrahman dari Guru SD Negeri 11 Pemulutan Barat, Kabupaten OI. Untuk ngajarnya kelas berapa Pak? Untuk saat ini saya mengajar di kelas 6. Oh, kelas 6, berarti enak ya Pak, sudah memahami pembelajaran ya Pak? Iya Pak, kita langsung saja masuk ke beberapa pertanyaan ya Pak. Ya, silakan. Menurut Bapak, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan khususnya di pendidikan tingkat sekolah dasar? Faktor yang mendukung kesuksesan pendidikan di sekolah dasar itu faktor guru dan murid. Itu harus adanya jiwa disiplin, Ya. baik guru ataupun murid. Oh iya Pak ya. Yang kedua, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat bekerja Bapak sekarang? Sangat berpengaruh sekali untuk kepemimpinan seorang kepala sekolah. Kita contohkan misalnya kalau kepala sekolahnya terlalu otoriter atau jiwa kepemimpinan otoriter itu sangat berpengaruh, bisa menghambat kinerja guru, karena di situ guru merasa terbebani apabila si kepala sekolahnya bersifat otoriter. Oh, berarti tergantung kepala sekolah ya Pak? Ya, tergantung kepala sekolahnya. Oh, baik Pak. Apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Sangat berpengaruh sekali supervisi pendidikan itu, karena dengan diadakan supervisi pendidikan memacu semangat guru untuk meningkatkan kualitas dia mengajar, baik itu melalui cara pengajarannya ataupun melalui administrasi untuk meningkatkan si anak didik tadi. Oh, baik Pak ya. Selanjutnya, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19? Sebetulnya sistem informasi pada saat ini untuk masa COVID-19 ini sangat berguna sekali, apalagi terutama untuk anak-anak yang berada di perkotaan ya. Kalau di pedesaan itu bisa juga berpengaruh, karena pengaruhnya itu misalkan kalau pengaruh yang boleh dikatakan pengaruh yang agak-agak negatif itu misalnya masalah sinyal kan kalau di pedesaan itu sulit untuk dijangkau kadang-kadang, tapi kalau di perkotaan itu rata-rata kan mudah untuk mendapatkan sinyal. Itu saja. Ya, baik Pak. Selanjutnya, apa pendapat Bapak mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Kurikulum ini tergantung pada tempatnya menurut pendapat saya. Apabila di pedesaan mungkin kurikulum Merdeka Belajar ini agak-agak sulit kan, karena di situ murid-murid ini masih banyak yang tergantung kepada si guru. Berbeda dengan di perkotaan. Di perkotaan segala sesuatu mudah diakses melalui internet. Oh, baik Pak. Di dalam pengelolaan peserta didik ada tahap seleksi peserta. Apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak akan, dan bagaimana proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah Bapak sekarang? Kalau di tempat kami mengenai penerimaan murid atau rekrutmennya itu berdasarkan usianya. Usia itu mulai dari kalau kami 5 tahun lebih, 5 tahun 7 bulan itu bisa untuk diterima. Tapi barangkali kalau lebih baik memang 6 tahun. Nah, pendaftaran itu secara langsung, bukan secara online menurut di perkotaan kan. Oh, berarti secara langsung ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang, dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah ini? Menurut pendapat saya, pengelolaan pendidikan sekarang ini sudah cukup baik. Nah, dengan pengelolaan pendidikan cukup baik sekarang ini, sehingga tujuan dari pendidikan nasional itu mudah-mudahan dapat tercapai. Oh, baik Pak. Menurut Bapak, apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan, Pak?
menurut pendapat saya ada itu hubungan antara pengelolaan biaya pendidikan kan, Iya, biaya Pak. pendidikan dengan pengelolaan pendidikan itu sangat berkaitan. Karena apa? Tanpa biaya mungkin pendidikan tidak dapat berjalan. Misal kita contohkan untuk menampilkan media tentu memerlukan biaya kan, atau untuk alat peraga terus pasti kita memerlukan biaya. Oh iya, berarti kembali lagi ke biaya ya Pak. Iya. Baik Pak. Selanjutnya, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Bapak bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Untuk saat ini cukup memadai sarana dan prasarana. Kami itu hanya terkendala untuk bidang informasi, misalnya kalau mengenai laptop atau komputer kami cuma mempunyai satu, itu saja. Oh, baik Pak. Selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah? Hubungannya itu sangat erat sekali. Karena apa? Karena kita sebagai guru atau sebagai pimpinan sekolah itu harus memberi tahu masyarakat tentang perubahan, seperti perubahan sekarang kan, perubahan jadwal pelaksanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran secara online. Tentu itu kan memerlukan biaya bagi si wali murid untuk membeli kuota misalnya kan. Nah, jadi kita beri pengertian. Jadi perlu adanya hubungan baik antara masyarakat dengan pihak sekolah. Baik Pak. Baik, itu dia jawaban dari Bapak Abdul Rahman. Terima kasih Pak. Iya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.